Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sherly dan juga kelompok saya ada Brian dan Rahmat akan mempresentasikan tentang komunikasi pemasaran layanan terpadu. Konsep pembahasannya yaitu yang pertama ada Integrated Marketing Communication atau IMC, yang kedua ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tantangan komunikasi, yang ketiga ada intangibilitas layanan, yang keempat ada pengaruh media sosial, dan yang kelima merek layanan. 1. Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC atau Integrated Marketing Communication adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Misalnya periklan umum, respon langsung, sales promotion, dan PR, dan juga mengombinasikan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan konsistensi dan dampak komunikasi yang maksimal. Yang membedakan IMC dengan lainnya, IMC berbeda dengan komunikasi marketing seperti customer centric, dan juga yang membedakan IMC dengan proses customer centric lainnya itu dasar dari proses tersebut, yaitu komunikasi yang merupakan jantung dari semua hubungan. IMC sendiri berusaha untuk memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan negatif dari suatu brand, dengan sasaran menciptakan dan menyokong brand relationship. Untuk membangun hubungan jangka panjang, IMC juga digunakan untuk membantu dan memperkuat brand. Brand relationship yang positif juga akan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai dari pemegang saham perusahaan tersebut. Misalnya, ketika kita mengiklankan produk parfum untuk kalangan wanita elit, maka pengemasan dari parfum tersebut itu harus dibuat dengan kesan mewah. Nah, ketika brand relationship terpelihara dengan baik, maka dengan sendirinya customer akan memilih brand kita dan akan meningkatkan penjualan serta meraih untung yang tinggi. Secara otomatis, dengan IMC itulah maka tujuan dari pemasaran yaitu supaya customer mengenal dan mau membeli produk dari perusahaan kita. Sedangkan customer centric sendiri yaitu pendekatan pemasaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat konsumen. Contohnya, salah satu produk Bank BNI yang dihasilkan dengan konsep customer centric adalah BNI Chelsea Card. Melalui produk ini, BNI mencoba menjaring komunitas penggila bola, khususnya klub Chelsea. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tantangan komunikasi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tantangan komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama, layanan tidak terwujud. Yang kedua, manajemen janji layanan. Yang ketiga, manajemen harapan pelanggan. Yang keempat, pendidikan pelanggan. Dan yang kelima, komunikasi pemasaran internal. Nah, yang pertama ini layanan tidak berwujud. Yang kedua, manajemen janji layanan ini merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan misi organisasi. Contohnya, janji layanan organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya, yaitu Serasi, yang merupakan kepanjangan dari senyum, ramah, santun, dan ikhlas. Yang ketiga itu manajemen harapan pelanggan. Harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk yang dijadikan standar atau acuan menilai kinerja produk tersebut. Contohnya, seorang tamu hotel bintang 5 memiliki harapan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan kelas yang bagus, kelas atas. Di antaranya yaitu sekeranjang buah-buahan. Terus ada welcome drink sesuai dengan seleranya, yaitu seperti coklat panas, merek X atau yang lainnya, dan juga jus segar buah yang mereka sukai dan juga lainnya. Yang keempat yaitu pendidikan pelanggan dan juga yang kelima komunikasi pemasaran internal. Nah, komunikasi pemasaran internal ini tuh menyebarluaskan informasi kepada seluruh organisasi atau jajaran organisasi dalam rangka menyelaraskan semua fungsi dengan ekspektasi pelanggan, seperti merancang komunikasi vertikal yang efektif, merancang komunikasi horizontal antar departemen fungsional yang efektif, menghubungkan staf back office dengan pelanggan eksternal melalui interaksi langsung, membentuk tim lintas fungsional. Selanjutnya yang ketiga ada intangibilitas layanan. Intangibilitas layanan
Intangibilitas sendiri adalah jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Terus, intangibilitas pada layanan itu membuat komunikasi pemasaran untuk layanan lebih menantang bagi pemasar dan juga konsumen. Jadi, intangibility itu tidak dapat dirasakan atau tidak ada bentuk fisiknya sehingga tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, pemasar menggunakan sejumlah alat untuk membuktikan kualitas pelayanan atau jasa yang ditawarkan. Contohnya yaitu jika seseorang berkehendak menyewa mobil, maka jangan menawarkan jenis mobilnya, tetapi harus menekankan pada elemen-elemen seperti berapa banyak penumpang yang bisa diangkut, mobil yang akan digunakan sudah diasuransikan atau belum, mengambil sendiri atau diantar, dan juga seperti sopirnya sudah ada atau belum, dan juga lainnya. Kesulitan yang terkait dengan intangibilitas. Banwari Mittal menggambarkan kesulitan yang terkait dengan intangibilitas dengan membaginya menjadi 5 properti, yaitu yang pertama adalah keberadaan incorporeal, kedua abstrak, yang ketiga umum, yang keempat non-searchability, dan yang kelima impalpability mental. Pengaruh media sosial. Media sosial menjadi jalan bagi konsumen untuk bertukar informasi. Pertumbuhan media sosial mempengaruhi banyak aspek perilaku pembelian konsumen. Kesulitan yang terkait dengan intangibilitas. Banwari Mittal menggambarkan kesulitan yang terkait dengan intangibilitas dengan membaginya menjadi 5 properti, yaitu yang pertama adalah keberadaan incorporeal, kedua abstrak, yang ketiga umum, yang keempat ciptakan iklan yang menghasilkan bicara karena humoris, menarik, atau unik. Bicara maksudnya adalah komunikasi. Iklan lucu, mudah diingat, dan jelas. Banyak iklan fokus pada tokek merek, tetapi kampanye lain yang lucu dengan berbagai cara. Kampanye saat ini menekankan poin konten yang berbeda, masing-masing dengan pengaturan dan karakter yang lucu. Contoh, jaringan TV HBO menciptakan iklan lucu untuk layanan streaming dengan judul Awkward Family Viewing. Oke, selanjutnya fitur pelanggan puas dalam komunikasi. Iklan testimonial yang menampilkan pelanggan layanan aktual mensimulasikan komunikasi pribadi antara orang-orang dan karenanya merupakan cara yang kredibel untuk mengomunikasikan manfaat layanan. Dalam contoh fitur pelanggan puas dalam komunikasi ini adalah pada tahun 2010, Xerox menciptakan serangkaian iklan testimonial dengan pelanggan bisnisnya yang sangat dapat dipercaya dan sukses. Di dalam YouTube ini ada dengan mencari, yaitu di iklan Xerox 2010. Selanjutnya, hasilkan word of mouth melalui hubungan karyawan. Kepuasan pelanggan dengan pengalaman layanan saja tidak cukup untuk merangsang aktivitas dari mulut ke mulut. Kepercayaan ditunjukkan sebagai konsekuensi dari 3 aspek hubungan karyawan dan pelanggan. Hubungan pribadi antara karyawan dan pelanggan, perawatan yang ditunjukkan oleh karyawan, dan keakraban karyawan dengan pelanggan. Yang kelima, merek layanan. Ciptakan merek layanan yang kuat, yang artinya merek yang kuat memungkinkan pelanggan untuk memvisualisasikan dan memahami produk yang tidak berwujud dengan lebih baik, sehingga mengurangi persepsi risiko moneter, sosial, atau keselamatan pelanggan dalam membeli layanan yang sulit untuk dievaluasi sebelum membeli. Selanjutnya ada 2 faktor lain yang membentuk merek layanan. Yang pertama, komunikasi merek eksternal yang tidak terkendali melibatkan informasi. Selanjutnya seperti komunikasi dari mulut ke mulut dan publisitas yang tidak dimiliki oleh perusahaan dalam kekuatannya. Yang kedua, makna merek adalah kumpulan asosiasi pelanggan dengan merek. Maknanya adalah merek sebagian besar berasal dari pengalaman. Nah, pelanggan ini pelanggan tetapi juga dibentuk oleh merek yang disajikan perusahaan dan komunikasi eksternal lainnya. Sekian dari video kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.